Assalamualaikum, ketemu lagi. Di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang program Grab Modal atau tentang meminjam di Grab. Jadi, di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa pertanyaan yang paling sering dipertanyakan tentang program Grab Modal ini atau tentang meminjam di Grab ini. Jadi langsung saja simak penjelasan berikut ya teman-teman. Jadi pertanyaan pertama, apa itu Grab Modal? Jadi Grab Modal ini adalah sebuah program dari kolaborasi antara Julo dan Grab bagi mitra terpilih untuk pengajuan pinjaman tunai dari Julo. Pertanyaan selanjutnya, apakah berlaku untuk semua mitra? Jawabannya hanya untuk mitra terpilih. Masuk portal ini untuk cek status Anda. Jadi teman-teman bisa klik tulisan portal ini yang tulisan warna biru ini untuk mengetahui status teman-teman. Jadi untuk seputar Grab Modal ini saya akan sertakan linknya di deskripsi video ini. Teman-teman bisa lihat di bagian bawah atau di deskripsi video ini. Tinggal teman-teman klik kemudian baca dan pelajari ya teman-teman. Kemudian lanjut, hanya mitra terpilih yang akan mendapatkan OTP dari portal untuk proses selanjutnya. Program ini bersifat pengajuan sehingga ada dua kemungkinan hasilnya, ditolak atau diterima. Jadi tingkatkan terus performa agar bisa masuk daftar mitra terpilih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa kriteria umum untuk pengajuan di program ini? Jawabannya sudah bergabung bersama Grab minimal 3 bulan. Lolos pengecekan riwayat pelanggaran, kecurangan, dan kode etik. Kemudian yang ketiga, pendapatan tidak pernah Rp0 dalam 1 bulan terakhir. Pertanyaan selanjutnya, apakah saya bisa mengajukan pinjaman Julo secara pribadi? Jawabannya tidak. Khusus untuk program Grab Modal hanya bisa dilakukan melalui notifikasi yang diterima. Pelajari artikel ini sebelum mengajukan secara mandiri. Jadi teman-teman bisa mempelajari artikelnya dengan cara klik pelajari artikel ini ya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengetahui jika saya terpilih untuk pengajuan atau tidak? Jawabannya, mitra yang terpilih akan mendapatkan notif di inbox aplikasi. Anda juga bisa cek langsung di menu pinjaman tunai di aplikasi Grab Driver. Android versi 2.16, mungkin maksudnya Android versi 2.16 ini minimal ya, minimal 2.16 karena sekarang aplikasi Grab Driver sudah ada di versi 5,228 ya teman-teman kalau tidak salah. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini untuk tampilan jika terpilih untuk pengajuan. Di sini ada tombol ajukan sekarang ya atau tombol pengajuan. Jadi di sini tampilannya seperti ini. Kemudian untuk tampilan jika belum terpilih untuk pengajuan seperti ini, ada tulisan kami akan memberitahu Anda begitu tawaran pinjaman baru tersedia. Pertanyaan selanjutnya, apakah pengajuan pinjaman Julo akan otomatis diterima? Jawabannya tidak. Jika Anda memiliki riwayat suspend akun, pelanggaran, kecurangan, atau kode etik, hal itu bisa menjadi alasan penolakan pengajuan pinjaman. Pertanyaan selanjutnya, apakah pergantian data pribadi, rekening bank, dan nomor telepon berpengaruh pada pengajuan dan pencairan pinjaman? Jawabannya ya. Kalau Anda ada pergantian data pribadi, rekening bank, dan nomor telepon setelah menerima notif atau sebelum pencairan pinjaman, maka data antara Julo dan Grab tidak akan sinkron, sehingga pengajuan bisa ditolak dan pencairan pinjaman bisa tertunda. Pastikan seluruh data Anda yang terdaftar di Julo dan Grab selalu sama. Pertanyaan selanjutnya, saat mendaftar, saya mendapat notifikasi akun bank tidak terdaftar. Maksudnya, jawabannya hal itu karena kendala persamaan sistem antara Julo dan Grab. Mohon menunggu notifikasi selanjutnya untuk bisa pengajuan kembali. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, jika seperti ini silahkan bekerja seperti biasa dan jaga performa sambil menunggu notifikasi selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, saya mitra terpilih, tapi OTP tak kunjung datang di proses pendaftaran. Jawabannya, coba minta OTP kembali secara berkala minimal 3 jam, kemudian lewat aplikasi Julo.
Jaringan internet harus stabil dan pulsa Anda harus cukup untuk tarif SMS. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengetahui status pinjaman Julo? Jawabannya, periksa status pengajuan di aplikasi Grab atau Julo Anda. SMS status pinjaman dan email dari Julo akan dikirim 1 hari kerja setelah pengajuan pinjaman. Pertanyaan selanjutnya, apa detail alasan penolakan pengajuan pinjaman saya? Jadi jika teman-teman ingin mengetahui detailnya, teman-teman bisa hubungi lewat email di cs@julo.co.id atau di call center 0215091934 atau di 0215091935, atau bisa juga di live chat di aplikasi Julo dan di Facebook @julo-indonesia dan di Instagram @julo-indonesia. Pertanyaan selanjutnya, saya ada pinjaman online di tempat lain. Apakah berpengaruh? Jawabannya ya, Anda wajib melunasi pinjaman lain tersebut dahulu sebelum bisa mengajukan lagi ke Julo. Pertanyaan selanjutnya, setelah pengajuan untuk teks ajukan pinjaman kembali atau Anda belum sesuai untuk dapat melakukan pinjaman, apa maksudnya? Jadi jawabannya, pengajuan Anda ditolak. Silakan coba kembali ketika mendapat notifikasi selanjutnya. Jadi jika teman-teman mendapatkan notifikasi ajukan pinjaman kembali atau Anda belum sesuai untuk melakukan pinjaman, maka teman-teman harus menunggu sampai mendapatkan notifikasi selanjutnya. Namun jika teman-teman sudah mendapat notifikasi seperti ini ajukan kembali, teman-teman tinggal klik ajukan kembali. Namun jika teman-teman ingin mengetahui lebih detail alasan kenapa teman-teman belum sesuai untuk dapat melakukan pinjaman, maka teman-teman bisa menghubungi lewat email di cs@julo.co.id. Pertanyaan selanjutnya, saat cek menu penawaran ada notif saat ini belum ada penawaran Julo. Apa maksudnya? Jadi jawabannya, karena di periode pengajuan itu Anda kemungkinan telah terjadi perubahan informasi data diri pribadi, perubahan nomor HP, perubahan nomor rekening, pelanggaran kode etik seperti suspend, akun tuyul, dan semacamnya. Jika seperti itu, silahkan coba lagi ketika Anda mendapat notifikasi selanjutnya. Pastikan akun Anda bebas dari suspend dan tidak ada pergantian nomor HP, rekening, atau data diri dalam 2 bulan terakhir. Hubungi juga lewat email cs@julo.co.id jika ingin alasan yang lebih rinci. Pertanyaan selanjutnya, kapan pinjamannya cair? Jawabannya 1 hari setelah pengajuan resmi disetujui. Jika di antara waktu itu tidak ada pergantian nomor rekening, suspend akun, pelanggaran, kecurangan, atau kode etik, Julo hanya mencairkan ke rekening yang terdaftar di Grab. Jadi teman-teman bisa di sini cek berkala di portal yang tulisan warna biru ini ya. Pertanyaan selanjutnya, pengajuan saya disetujui, tapi pinjaman belum cair setelah 1x24 jam. Jawabannya, Julo yang berwenang mentransfer pinjaman Anda 1 hari kerja setelah pengajuan disetujui. Jadi teman-teman bisa klik cek di sini secara berkala yang tulisan warna biru ini. Jika ada keterlambatan hubungi, bisa teman-teman hubungi lewat email di cs@julo.co.id atau di call centernya atau di live chat di aplikasi Julo atau di Facebook @julo-indonesia dan di Instagram @julo-indonesia. Pertanyaan selanjutnya, pinjaman belum cair tapi kok sudah ada pemotongan pinjaman Julo. Jadi jawabannya segera laporkan melalui artikel ini. Jadi teman-teman bisa klik artikel ini yang tulisan warna biru untuk tim kami bantu cek. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa nominal pinjaman yang memenuhi syarat? Jawabannya berkisar dari Rp750.000 hingga lebih dari Rp8 juta tergantung syarat saat pengajuan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana ilustrasi perhitungan pembayaran tagihan pinjaman? Jadi jawabannya seperti ini. Jika misalkan mitra A mengajukan pinjaman sejumlah Rp750.000 dalam jangka waktu 60 hari, maka pembayaran penagihan hariannya yaitu sekitar 13.500. Jadi teman-teman bisa pelajari sendiri ya di sini ilustrasi perhitungan pembayaran tagihan pinjamannya karena di sini lengkap ya. Jadi catatannya di sini rentang besaran biaya administrasi dan bunga beragam ya tergantung penilaian internal atas performa mitra. Pertanyaan selanjutnya, limit pinjaman terlalu tinggi atau rendah?
tenor pelunasan pinjaman terlalu lama atau sebentar, bisa minta penyesuaian? Jawabannya tidak bisa. Julo dan Grab terus mengamati perkembangan tingkat pelunasan pinjaman secara menyeluruh sebagai bahan pertimbangan penentuan batas, besaran, dan tenor cicilan di masa depan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membayar tagihan pinjaman? Jawabannya, pembayaran dilakukan melalui potongan harian dari uang tunai dan atau dompet kredit mitra. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau saldo dompet tidak cukup untuk pemotongan harian? Jawabannya, pemotongan melalui dompet kredit atau tunai mitra dilakukan secara berkala di hari selanjutnya. Jika ada tunggakan saat mencicil, maka saldo dompet tunai akan ditahan sejumlah tunggakan Anda. Namun, jika teman-teman ingin mengetahui apa maksud dari saldo dompet tunai akan ditahan sejumlah tunggakan Anda, teman-teman bisa klik yang tulisan warna biru ini ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau akun saya disuspend saat sedang mencicil? Jawabannya, status cicilan Anda akan tetap aktif. Cicilan akan jalan lagi ketika akun Anda aktif kembali. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana status cicilan Julo jika kalau putus mitra atau mau berhenti dari programnya? Jawabannya, cicilan Julo tetap melekat pada diri Anda jika belum lunas. Untuk melunasinya, hubungi melalui lewat email, call center, live chat, Facebook, dan Instagram Julo di berikut ini ya. Pertanyaan terakhir, bagaimana jika saya ingin berhenti atau pindah kota atau pindah ke GrabCard atau ke GrabBike atau sebaliknya? Jawabannya seperti biasa, Anda akan dibantu untuk proses pengunduran diri atau resign terlebih dahulu di kantor Grab. Untuk melunasi cicilan antara Anda dengan Julo melalui virtual account, hubungi lewat email di cs@julo.co.id atau di call center atau di live chat di aplikasi Julo atau di Facebook @julo_indonesia dan Instagram @julo_indonesia. Jadi seperti itu penjelasan beberapa pertanyaan tentang program Grab modal ini atau meminjam di Grab. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan silakan share ke teman-teman yang membutuhkan informasi seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum.